secara sah di seluruh dunia, itu mereka berhak mencetak uang kertas atau mata uang. Apa yang dipropagandakan di luar sana itu semuanya terjawab secara logik di buku ini. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Di kesempatan kali ini saya ingin mengupas buku yang sangat fantastis yang berkenaan tentang finansial. Buku itu berjudul Kertas atau Emas. Buku yang sangat ngupas rahasia tentang uang sejati yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah formal. Dan bahwasanya di buku ini dibahas sangat rinci ya, apa itu uang dan sejarahnya uang dan perjalanan ke depan semestinya uang itu seperti apa. Buku ini sangat menarik yang diawali dengan pengertian uang ya. Banyak di antara kita hanya mengenal satu pengertian uang, yaitu sebagai alat tukar. Bahwa ternyata di buku ini sangat didetailkan bahwasanya uang itu punya 3 fungsi ya. Ingat, uang punya 3 fungsi. Ternyata tidak hanya sebagai alat tukar. Yang pertama, uang itu memang benar sebagai alat tukar. Dan yang kedua, uang semestinya sebagai alat takar. Jadi untuk menakar sesuatu itu mesti sejatinya dengan uang. Yang ketiga adalah sebagai alat simpan. Dan menarik, ternyata yang selama ini kita gunakan itu bukan uang. Karena uang kita selama ini ya, mau apapun bentuknya, itu hanya sebagai nilai tukar. Tidak bisa menjadi nilai takar. Misal, berapakah harga cabai 1 kilo? Kalau menjadi nilai takar mestinya adalah tetap, walaupun berganti tahun, berganti waktu, nilainya mestinya tetap. Itu adalah nilai takar. Atau paling gampang dijelaskan, berapakah nilai takar seekor kambing? Kalau misalnya hari ini adalah 3 juta rupiah, maka mestinya tahun depan harganya takarannya tetap 3 juta rupiah. Tapi tidak demikian dengan uang hari ini ya. Kalau kita beli kambing hari ini dan mesti akan berbeda dengan tahun depan, harganya bisa naik. Ternyata kalau uang tidak demikian. Kalau uang itu kalau nilainya 1 ya, tahun depan tetap jadi 1. Itu nilai takar ya. Yang ketiga adalah nilai simpan. Kalau uang itu disimpan hari ini 10.000, tahun depan mestinya nilainya, daya belinya juga tetap 10.000. Fakta di lapangan, kalau kita menabung hari ini 10.000, 10.000, 1 tahun misalnya kita dapat 3.600.000. Kalau 3.600.000 dibelikan hari ini, itu bisa sekeranjang penuh makanan misalnya, belum tentu tahun depan bisa dapat hal yang sama. Jadi hari ini ternyata kita sudah tidak menggunakan uang, tetapi kita hanya menggunakan mata uang atau currency, atau disebut di sini fiat. Di sini ada beberapa pembahasan yang sangat-sangat sensitif ya. Mestinya teman-teman baca sendiri. Saya juga ngeri-ngeri sedap kalau menyampaikan. Tapi bagi saya buku ini recommended banget untuk Anda baca ya. Saya akan bacakan daftar isi di buku ini. Buku ini ada 10 bab, ada 333 halaman yang mesti Anda baca. Di bab 1 itu berjudul Uangkah Uang Kita. Nah, itu menarik tuh, uangkah uang kita. Bahwasanya ternyata uang kita tadi sudah saya sampaikan, kesimpulannya ternyata bukan uang, tapi hanya sekedar mata uang atau currency atau fiat. Di bab 2 adalah sejarah yang membahas dari uang ke mata uang. Kok bisa dulu itu orang-orang ya 5.000 tahun yang lalu itu ribuan tahun menggunakan uang, kok bisa beralih menjadi mata uang. Tuh, dari uang ke mata uang kok bisa? Itu dijelaskan sangat detail.
dari yang dulu uang itu yang real adalah yang terbuat dari emas atau perak, lalu ditukar menggunakan kwitansi, lama-lama percetakannya itu wajib mencetak uang berbentuk kertas atau mata uang wajib di backup dengan emas atau perak. Lalu semakin lama backupnya nggak perlu, yang penting boleh mencetak, dan itu ada lembaga tertentu yang memang secara sah di seluruh dunia itu mereka berhak mencetak uang kertas atau mata uang. Itu dibahas di bab 2 dari uang ke mata uang. Di bab 3 itu lebih ngeri lagi, dibahas tentang kezaliman uang kertas. Mau dolar, mau apapun bentuk namanya ya, semuanya ada kezalimannya, itu dibahas di sini. Di bab 4 itu membahas tentang 2 in 1 ya. 2 in 1 ini bab yang membahas tentang ya masih berlanjut tentang kezaliman uang. Di bab 5 adalah membahas tentang episode-episode terpahit uang kertas. Di sini dibahas misalnya di Venezuela, habis itu di negara-negara lainnya itu pernah terjadi episode yang mengerikan, yaitu mata uang kertas tadi itu nilainya bermiliar-miliar hanya bisa untuk membeli beberapa butir telur, dan bermiliar-miliar hanya bisa untuk membeli beberapa yang dibutuhin saja. Menarik adalah misalnya di sini ada kisah, ada seorang yang berada di suatu negara yang negaranya itu mengalami inflasi parah, atau di sini disebut bukan inflasi tapi depresiasi, karena faktanya bukan inflasi tapi memang daya belinya yang menurun. Dia lebih menyebut depresiasi. Di sana terjadi kenaikan gaji yang berlipat. Seorang buruh itu setiap menerima gaji itu sampai ya berjuta-juta, bermiliar-miliar sampai dalam suatu koper. Dan menarik adalah ketika kopernya ketinggalan di bandara, ada orang yang melihat ada uang di dalam koper itu. Kopernya yang diambil, uangnya ditinggal. Kenapa? Saking tidak berharganya uang. Yang lebih berharga adalah barang-barang yang hendak akan ditukar dengan uang itu sendiri. Dan masih ada banyak cerita, misalnya ada seorang anak diminta orang tuanya beli 2 potong kue, dibawain uang. Ketika dia mau berangkat ke toko kue, diajak temannya main bola. Dia main bola dulu 30 menit sampai 1 jam. Lalu dia pergi ke tempat kue itu. Ternyata dalam kurun waktu hitungan jam tadi, kue yang mestinya dengan uang yang dibawa bisa dapat 2, ternyata depresiasi sangat parah, inflasi sangat parah, pulang hanya membawa sepotong kue. Itu ada di episode terpahit uang kertas. Di bab 6 membahas tentang siapakah penguasa sebenarnya. Ini menarik banget. Ini adalah yang mungkin Anda sukai apabila Anda suka tentang sejarah. Ini akan menjawab penasaran Anda. Siapakah penguasa sebenarnya? Di sini sangat detail dibahas tentang sejarah keluarga Rothschild ya. Keluarga Rothschild ini seorang yang mengerikan, penguasa di balik penguasa menurut buku ini ya. Silakan Anda juga bisa searching di Google siapakah keluarga Rothschild. Yang menarik juga di bab 7 membahas tentang Ahmed Soekarno dan orang-orang yang melampaui batas. Ahmed Soekarno adalah sebutan dari para syekh untuk Bung Karno atau presiden pertama kita. Beliau termasuk orang yang paling berani untuk melawan neokolonialisme ya. Sebutan dengan perang yang baru, yaitu dengan perang yang memberikan hutang terus-menerus yang membuat suatu negara terlilit dan tidak bisa membayar, sampai kapanpun akan terikat. Dan beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat berani yang untuk melawan kebobrokan sistem finansial ya yang akan mencengkeram seluruh dunia. Tapi ternyata beliau akhirnya ya dengan segenap cara akhirnya beliau dilengserkan dan sebagainya. Itu ada di buku ini. Saya tidak bisa cerita nih di sini nih ya. Saya harus ngerem. Anda harus baca sendiri di bukunya. Yang 8, bab 8 adalah melek finansial secara kafah. Di sini dijelaskan
sebenarnya finansial itu seperti apa ya? Financial literasi itu yang benar itu seperti apa? Pengelolaan uang yang benar itu seperti apa? Dijelaskan di bab 8. Bab 9 membahas tentang kembalikan muamalat. Di sini ya mengajak semua orang untuk kembali kepada uang sebenarnya. Uang sebenarnya adalah uang yang terbuat dari emas atau perak, yang disebut di sini adalah dinar atau dirham. Bab 10 adalah apa yang bisa saya lakukan. Ini menarik karena setelah baca buku ini, ya pasti pembaca akan pusing karena yang semestinya terjadi itu tidak terjadi sekarang. Karena sekarang sudah sistemik finansial seperti apa di seluruh dunia, dan semua menggunakan uang kertas atau byte komputer atau data-data yang ada di komputer. Nah, menarik tuh. Dan di sini juga disinggung bahwasanya banyak orang enggan menggunakan emas dan perak karena tidak praktis dibawa kemana-mana. Di sini juga dibandingin apakah benar sih tidak praktis dibawa kemana-mana. Secara fakta, misalnya 1 dirham hari ini setara 1 dinar hari ini setara dengan 3.890.000 rupiah. Karena kemarin saya sedang tanya-tanya dinar dirham gara-gara baca buku ini. Nah, itu 1 dinar ya. Kalau kita pakai uang rupiah misalnya 100.000, yang paling besar 100.000 ya. Kalau dikatakan paling banyak di dompet kita katakanlah 100 lembar misalnya. Kita mau 100 lembar berarti 10 juta. Untuk membawa uang 10 juta di dompet kita itu kayaknya udah tebel banget dan tidak nyaman untuk didudukin. Tapi untuk 1 dinar setara dengan 3.890, kita membawa uang 3 dinar itu masih nyaman-nyaman saja di dompet. Ternyata apa yang dipropagandakan di luar sana itu semuanya terjawab secara logik di buku ini. Dan saya sarankan teman-teman untuk mempelajari buku ini agar tahu apa yang mesti kita lakukan terhadap finansial kita agar kita tidak merugi. Dan saya recommended banget buat buku ini. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Rengki Yasepta, penulis buku ini. Saya jadi pengen ketemu sama penulisnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.